Di tengah kesulitan hidup sebagai TKI di Belanda, Alwi, seorang pemuda asal desa di Jawa Tengah, tak pernah menyangka bahwa sebuah pertemuan tak terduga dengan seorang wanita bule yang diusir oleh keluarganya akan mengubah hidupnya. Marij, seorang janda kaya yang terbuang, datang dengan penuh luka, namun mendapat uluran tangan dari Alwi yang tengah terasing di negeri orang. Bersama-sama, mereka berjuang menghadapi cobaan, cinta yang tumbuh di antara perbedaan budaya, dan tantangan dari lingkungan yang penuh prasangka. Akankah mereka mampu menemukan kebahagiaan, meski dunia mereka penuh perbedaan dan rintangan? Halo, sahabat setia channel Janda Elit. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Kami doakan agar hidup kalian selalu diberkahi, dipermudah rezekinya, dan dilimpahkan kebahagiaan. Terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam cerita yang penuh inspirasi ini. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, share, dan tinggalkan komentar tentang cerita ini. Ceritakan juga di daerah mana saja kalian menonton video ini, biar semakin banyak orang yang tahu dan ikut menikmati kisah-kisah menarik dari kami. Nama saya Alwi. Saya berasal dari sebuah desa kecil di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Saya adalah anak sulung dari 3 bersaudara. Sejak kecil, hidup saya sudah terbiasa dengan kesederhanaan. Ayah saya adalah seorang petani, dan ibu saya penjual sayur di pasar. Setiap hari, kami bekerja keras di sawah dan pasar, berjuang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Meski hidup kami tidak melimpah, keluarga kami selalu penuh dengan tawa dan doa. Di tengah kesulitan itu, saya diajarkan tentang pentingnya kerja keras, kejujuran, dan rasa syukur. Namun, di balik hidup yang sederhana itu, saya tahu ada impian besar yang belum tercapai, memberikan pendidikan terbaik untuk adik-adik saya. Ayah dan ibu sudah bekerja sangat keras, tetapi untuk membawa kami keluar dari keterbatasan, rasanya sangat sulit. Disitulah muncul tekad saya untuk merantau, mengubah nasib, meski harus meninggalkan kampung halaman, orang tua, dan segala yang saya cintai. Setahun yang lalu, saya memutuskan untuk bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia, TKI, di Belanda. Keputusan ini bukanlah hal yang mudah. Ibu saya menolak dengan keras. Wajahnya yang lembut dan penuh kasih sayang berubah cemas saat saya mengutarakan niat saya. Alwi, ibu tidak tega kamu kerja jauh-jauh, apalagi di negeri orang yang cuacanya dingin, katanya sambil memeluk saya erat. Saya bisa merasakan getaran di suaranya. Ibu khawatir akan keselamatan saya. Jangan khawatir, Bu. Saya ingin membantu adik-adik sekolah. Kalau terus tinggal di kampung, kita akan terus terjebak dalam kemiskinan. Saya hanya minta doa ibu, biar saya bisa sukses di sana. Jawab saya dengan suara yang bergetar, menahan tangis. Ibu tetap tidak rela, namun akhirnya dia menyerah juga, mengingat betapa besar impian saya untuk mengubah hidup kami. Dengan bantuan agen resmi, saya berangkat ke Belanda. Awalnya, semua terasa sangat asing. Cuaca dingin yang menusuk tubuh, bahasa yang susah dipahami, dan perbedaan budaya yang begitu jauh membuat saya merasa seperti orang asing di negeri sendiri. Saya hampir ingin menyerah. Namun, saya mengingat wajah ibu yang selalu mendoakan saya, dan saya tahu saya tidak boleh pulang dengan tangan kosong. Saya mulai bekerja serabutan. Pagi-pagi sekali, saya sudah pergi mencuci jendela rumah besar, menyapu taman, dan berkeliling mencari pekerjaan lain. Terkadang saya merasa sangat kesepian, apalagi ketika Lebaran tiba. Alwi, ibu masak opor ayam hari ini, ucap ibu lewat telepon. Suaranya penuh kehangatan, meski hanya terdengar dari kejauhan. Wah, enak banget, Bu. Kirim lewat angin dong, jawab saya, berusaha untuk tidak menunjukkan betapa rindunya saya pada rumah dan keluarga. Meskipun begitu, setiap kata ibu adalah sumber kekuatan saya. Dia selalu mengingatkan saya untuk tetap kuat, jangan menyerah, dan terus berusaha. Suatu pagi, ketika saya sedang dalam perjalanan menuju tempat kerja, saya melewati taman kota yang biasa saya lewati setiap hari.
Namun, pagi itu rasanya berbeda. Ada seseorang yang duduk sendiri di bangku taman. Tampak sangat berbeda dengan orang-orang yang biasa saya lihat. Seorang wanita bule, dengan wajah yang tampak kacau, rambut pirang yang kusut, dan mata sembab seperti habis menangis semalaman. Ia duduk di sana dengan koper besar di sampingnya, seakan dunia sedang menimpanya. Saya merasa ragu untuk mendekat. Takut jika saya justru mengganggu atau salah mengartikan keadaan. Namun, hati saya berkata, jangan biarkan dia sendirian. Saya berjalan mendekat, berusaha berbicara dengannya. Halo, maaf, kamu tidak apa-apa? Tanya saya dengan bahasa Inggris seadanya. Wanita itu menatap saya dengan mata yang penuh harapan dan jawabannya sangat jujur. No, I'm not okay. I have nowhere to go. Katanya dengan suara pelan. Hatiku serasa terhimpit mendengar jawabannya. Saya duduk di ujung bangku, menjaga jarak, tapi rasa iba semakin besar. Mungkinkah dia sedang mengalami masalah yang berat? Saya merasa bingung, tapi saya tahu satu hal. Saya tidak bisa membiarkannya sendirian. Saya tidak banyak bertanya, hanya berusaha memberikan sedikit kenyamanan. Can I help you? Tanya saya. Ia menggeleng. I have no one. They threw me out. My stepchildren. Jawabnya dengan suara tertahan. Saya semakin bingung dan tersentuh. Dengan perlahan, saya mengulurkan tangan. Saya tinggal di kontrakan kecil. Kalau kamu mau, kamu bisa istirahat di sana dulu. Sementara saja, nanti kita cari jalan keluarnya. Ia memandang saya dengan penuh ketidakpercayaan. Namun, setelah beberapa detik, ia berdiri, mengambil kopernya, dan mengangguk pelan. Tangguh I'm marriage, katanya dengan suara bergetar. Saya hanya mengangguk, menatapnya dengan penuh pengertian. Dalam hati saya tahu hidup saya akan berubah setelah pertemuan ini, tetapi saya tidak tahu sejauh mana perubahan itu akan membawa kami. Kami berjalan bersama menuju kontrakan kecil saya. Sepanjang perjalanan, saya hanya bisa merasakan ketegangan yang menguar di antara kami. Marriage, wanita yang baru saja saya temui, tampaknya masih sangat terkejut dan bingung dengan apa yang terjadi. Tidak ada kata-kata yang keluar dari mulutnya, hanya langkah-langkahnya yang terasa berat. Saya tahu dia butuh waktu untuk merasa nyaman, tetapi saat itu saya juga merasakan keinginan untuk membantu, tidak hanya sekadar sebagai sesama manusia, tetapi ada sesuatu yang lebih. Entah kenapa, perasaan itu datang begitu saja, membuat hati saya berdegup lebih cepat. Setibanya di kontrakan saya yang sederhana, saya langsung menuju kamar depan, membersihkan sedikit agar dia bisa beristirahat. Kamu pasti lelah, kata saya sambil menyiapkan air hangat. Marriage hanya mengangguk pelan. Matanya masih penuh beban. Saya menyiapkan roti dan teh manis hangat, berharap ini bisa sedikit meringankan hari buruk yang telah dia alami. Kami duduk di meja kecil di ruang makan, tapi Marriage hanya memandangi roti di depannya. Saya memulai percakapan. Jika kamu ingin cerita, saya akan mendengarkan, kata saya dengan hati-hati. Marriage mengangkat wajahnya. Matanya yang kelabu menatap saya dengan sebuah pertanyaan yang belum terucap. Namun, akhirnya, setelah beberapa detik hening, ia mulai berbicara dengan suara pelan, hampir tidak terdengar. Suami saya baru saja meninggal. Willem. Ia pria yang baik, sangat baik, katanya dengan suara serak. Saya diam, tidak ingin mengganggu. Namun dalam hati saya terasa ada kekosongan yang perlahan mulai terisi. Kami menikah terlambat. Anak-anak tirinya tidak pernah setuju saya menjadi istri ayah mereka. Setelah dia meninggal, mereka datang dan mulai menguasai segala hal yang saya miliki. Rumah, rekening, semuanya. Lanjutnya, suara Marriage semakin berat, seperti ada rasa sakit yang dalam-dalam setiap kata yang diucapkannya. Saya hanya bisa mendengarkan, meskipun hati saya terasa perih melihat penderitaan yang ia alami. Ia menunduk, menyeka air mata yang sudah jatuh tanpa bisa dicegah. Saya sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Mereka mengusir saya begitu saja. Saya terbuang, tidak tahu harus kemana. Dan sekarang, saya hanya ada di sini, di negeri yang begitu asing. Ujarnya, suaranya bergetar.
Saya merasa cemas mendengarnya. Namun saya berusaha tetap tenang dan berkata, "Tidak perlu merasa sendirian. Kamu bisa tinggal di sini selama yang kamu mau." Marij terdiam beberapa saat. Matanya menatap saya dengan penuh kebingungan dan rasa terima kasih yang samar. Saya tahu dia merasa hancur, dan saya ingin sekali membantunya keluar dari kegelapan ini, meski saya hanya seorang tukang kebun dengan kehidupan sederhana. Namun entah kenapa, ada dorongan kuat di dalam diri saya untuk melindunginya. Mungkin itu karena dia sangat berbeda dari wanita yang pernah saya temui. Rasa sakit dan kehilangan yang ia alami mengingatkan saya pada perjuangan saya sendiri di perantauan. Malam itu, kami tidur terpisah. Saya memilih tidur di ruang tengah, membiarkan kamar depan untuk Marij. Saya bisa merasakan ada sesuatu yang mulai tumbuh di antara kami, meski saya belum tahu apa itu. Sebuah rasa yang aneh, yang lebih dari sekadar keinginan untuk menolong. Ada ketertarikan yang muncul begitu saja, meskipun saya berusaha menahannya. Tapi saya tidak bisa mengelak dari kenyataan bahwa setiap kali saya memandangnya, perasaan itu semakin kuat. Pagi harinya, saya bangun lebih pagi dari biasanya. Suara di dapur kecil mengingatkan saya bahwa Marij sudah mulai beradaptasi dengan lingkungan barunya. Ia sedang menyiapkan secangkir teh hangat, dan sesekali tertawa kecil saat melihat saya bangun. "Good morning, Alwi," sapanya, kali ini dengan senyum yang lebih cerah. Saya membalasnya dengan senyum kecil, meskipun hati saya masih berdebar tidak karuan. "Kamu mulai beradaptasi, ya?" tanya saya sambil duduk di meja makan. Marij tertawa pelan. Wajahnya terlihat lebih segar, meskipun saya tahu dia masih menyimpan banyak luka. "Sedikit-sedikit," jawabnya, masih terbata-bata dalam bahasa Indonesia. Tapi saya bisa melihat bahwa ada semangat baru dalam dirinya. Semangat yang mulai tumbuh setelah sekian lama terpendam. Setelah sarapan, kami berbincang lebih lanjut tentang kehidupan Marij sebelum datang ke Belanda. Dia bercerita tentang keluarganya, tentang masa-masa indah yang ia lalui bersama suaminya. Namun, semakin dalam ia bercerita, semakin jelas bahwa luka di hatinya tidak mudah sembuh. Saya hanya bisa mendengarkan, berusaha memberi sedikit kenyamanan, meskipun hati saya sendiri tidak kalah terluka melihat penderitaannya. Namun, di balik semua itu, ada sesuatu yang tak terkatakan antara kami. Sesuatu yang membuat saya merasa semakin terikat padanya. Saya tidak bisa mengabaikan perasaan itu, meskipun saya tahu hubungan kami rumit. Saya seorang TKI, dia seorang janda kaya yang terbuang. Dunia kami berbeda, namun entah kenapa, hati saya terasa semakin dekat padanya. Marij pun perlahan mulai membuka dirinya kepada saya, dan saya tahu ini baru permulaan dari perjalanan panjang kami. Sebuah perjalanan yang penuh tantangan, tetapi saya sudah siap menghadapi apapun yang akan datang. Karena di hati saya, ada satu hal yang jelas. Saya ingin berada di sisinya, dan tak akan meninggalkannya, apapun yang terjadi. Pagi itu, suasana di rumah kontrakan kecil kami terasa lebih hangat daripada biasanya. Udara yang dingin di luar seakan tak bisa mengusik kehangatan yang mulai tumbuh di dalam rumah. Saya melihat Marij duduk di meja makan, memandangi secangkir teh yang ada di depannya. Wajahnya masih terlihat lelah, meskipun senyum tipis di bibirnya tampak lebih tulus daripada sebelumnya. Saya duduk di sebelahnya, menatapnya dengan penuh perhatian. Tanpa berkata apa-apa, saya tahu dia sedang menunggu saya untuk memulai percakapan. "Ada yang ingin kamu ceritakan lebih lanjut?" tanya saya lembut, tak ingin memaksanya untuk berbicara lebih banyak daripada yang dia mau. Marij menghela napas panjang, menatap saya dengan tatapan yang penuh beban. Namun di mata itu saya melihat sesuatu yang lain, sebuah pengakuan tanpa kata-kata. "Setahun yang lalu, suami saya, Willem, meninggal. Kami menikah terlambat. Anak-anaknya dari pernikahan sebelumnya tidak pernah setuju saya menjadi istri ayah mereka," kata Marij pelan, seolah mengingat kembali setiap detil dari masa lalu yang membuat hatinya terluka. "Saya memang tidak dilahirkan untuk menjadi bagian dari keluarga itu. Sejak saya menikah dengan Willem, anak-anaknya selalu mencurigai niat saya. Mereka bilang saya cuma ingin harta. Padahal, saya sudah cukup dengan apa yang saya miliki."
Saya merasa terenyuh mendengar cerita itu. Betapa kerasnya perasaan yang ia simpan selama ini. Kenapa mereka bisa begitu kejam? Tanya saya, meskipun saya tahu jawabannya. Karena uang dan warisan seringkali membuat orang lupa pada nilai-nilai manusiawi. Setelah suami Marij meninggal, segalanya berubah. Anak-anak tirinya mulai datang, satu persatu. Mereka memindahkan barang-barang, menguasai rekening bank, dan akhirnya mengusirnya dari rumah yang seharusnya juga menjadi miliknya. Mereka bilang saya tidak berhak atas apapun. Mereka bahkan memanggil pengacara, menyegel kamar saya. Mereka menuduh saya memanipulasi surat warisan, mencuri barang-barang mereka, kata Marij dengan suara yang mulai bergetar. Saya bisa merasakan betapa hancurnya perasaan Marij. Mengusir ibu tiri dari rumah sendiri hanya karena kekayaan. Itu bukanlah tindakan yang manusiawi. Marij terdiam beberapa saat, menunduk dalam-dalam, seperti mencoba menahan air mata yang hampir jatuh. Saya ingin menenangkannya, namun saya tahu kata-kata tidak akan cukup. Di sana, saya sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Ibu saya sudah meninggal, dan ayah saya sudah pikun, tinggal di panti jompo. Lanjut Marij dengan suara yang hampir tak terdengar. Teman-teman saya pun pergi setelah saya menikah. Saya benar-benar sendirian. Saya menggenggam tangannya, merasakan getaran ketakutan dan kesedihan yang ada di sana. Marij, kamu tidak sendirian sekarang. Kamu punya saya, kata saya pelan, mencoba memberi kekuatan pada dirinya yang sedang rapuh. Namun, meski kata-kata itu keluar dari hati saya, ada perasaan yang lebih dalam lagi yang mulai tumbuh di hati saya. Perasaan yang lebih dari sekadar empati atau keinginan untuk menolong. Saya mulai merasakan sesuatu yang lebih kuat dari sekadar rasa kasihan. Dalam diam, saya merenung, bertanya-tanya, apakah ini yang disebut cinta? Marij mengangkat kepala, menatap saya dengan mata yang masih berkaca-kaca. Tapi, Alwi, kamu tahu aku bukan siapa-siapa. Aku hanya seorang janda kaya yang terbuang. Kamu hanya seorang pekerja yang jauh dari keluarga dan kehidupanmu. Apa yang kita punya, selain kesendirian? Katanya dengan penuh keputusasaan. Marij, kita punya satu sama lain. Jawab saya dengan penuh keyakinan. Dan itu lebih dari cukup. Suasana menjadi hening, namun tidak canggung. Ada kehangatan yang tak terucap antara kami. Saya bisa merasakan bahwa Marij mulai terbuka sedikit demi sedikit. Perlahan, dinding-dinding yang dia bangun sejak lama mulai runtuh, meski masih ada ketakutan di matanya. Ketakutan bahwa dia akan dikhianati lagi, atau bahkan ditinggalkan. Saya tahu itu, dan saya berjanji pada diri saya sendiri untuk tidak pernah membuatnya merasa sendirian lagi. Namun, di balik janji itu, saya tahu ada lebih banyak yang harus saya hadapi. Marij bukan hanya seorang wanita yang saya tolong. Dia adalah bagian dari hidup saya yang mulai berubah, dan saya merasa semakin sulit untuk menahan perasaan yang tumbuh di dalam hati saya. Perjalanan kami baru saja dimulai, dan saya tahu bahwa ini akan menjadi jalan yang panjang dan penuh rintangan. Namun, meskipun segala tantangan menghadang, satu hal yang pasti, saya tidak akan membiarkan Marij kembali merasakan kesepian yang selama ini menghantuinya. Hari-hari pertama kami bersama di kontrakan kecil itu terasa seperti mimpi yang tak terduga. Suasana yang biasa saya jalani sendirian kini mulai terasa hangat, meskipun dengan keterbatasan tempat dan segala kesederhanaannya. Marij, meskipun masih diliputi luka dan ketakutan, mulai beradaptasi. Pagi-pagi, ia akan membuatkan saya secangkir teh hangat, dan meskipun bahasa kami berbeda, kami mulai saling mengerti dalam keheningan yang penuh makna. Namun, semakin kami berbagi waktu bersama, semakin terasa perasaan yang sulit dijelaskan. Saya tidak bisa menahan detak jantung saya setiap kali saya menatapnya. Ada sesuatu dalam diri Marij yang memikat, bukan hanya karena dia cantik atau elegan, tetapi karena ada kehangatan yang muncul dari dalam dirinya. Sesuatu yang perlahan membuka hati saya, dan saya tahu bahwa saya harus bertanggung jawab atas perasaan itu. Marij pun mulai berbicara lebih banyak tentang dirinya. Setiap kali dia berbicara, saya bisa melihat kesedihan yang masih mengerubunginya, namun juga ada semangat yang perlahan tumbuh.
Saya menjadi lebih mengerti tentang hidupnya yang penuh dengan kehilangan dan pengkhianatan. Hari-hari berlalu, dan meskipun kami saling menjaga jarak, kedekatan kami semakin kuat, bahkan lebih dari sekadar teman. Namun, saya tetap berhati-hati, tahu bahwa ini bukanlah situasi yang mudah untuk kami berdua. Suatu sore, ketika saya pulang kerja lebih cepat, saya menemukan Marij sedang berdiri di depan pintu, menunggu saya. Wajahnya tampak tegang, dan saya bisa melihat kecemasan di matanya. "Ada masalah, Marij?" tanya saya, mencoba membaca ekspresinya. Marij menggelengkan kepala pelan, tetapi saya bisa melihat ketegangan di tubuhnya. "Alwi, ada sesuatu yang perlu kita bicarakan," katanya. Suaranya terputus-putus. Saya mendekat dan duduk di sebelahnya, menunggu dia untuk melanjutkan. "Ada seseorang yang datang tadi pagi," katanya. Wajahnya semakin pucat. "Anak tiri saya, Joris. Dia datang ke sini dan mulai bertanya-tanya tentang saya. Saya tidak tahu apa yang harus saya katakan. Saya takut dia akan melaporkan saya. Takut semuanya akan berakhir seperti yang mereka inginkan." Jantung saya berdegup kencang mendengar namanya disebut. Joris, anak tiri Marij, adalah orang yang paling keras kepala, yang selama ini membenci Marij dan tak pernah menganggapnya sebagai bagian dari keluarga. Saya bisa merasakan bagaimana Marij merasa terancam, karena Joris adalah orang yang memiliki pengaruh besar dalam keluarga dan warisan Willem. Saya bisa melihat ketakutannya yang begitu dalam, dan saya tahu bahwa dia tidak bisa melawan semua itu sendirian. "Jangan khawatir, Marij," kata saya dengan suara yang lebih tegas dari yang saya rasakan. "Apapun yang terjadi, kamu tidak akan menghadapi ini sendirian. Saya akan bantu kamu." Marij menatap saya dengan mata yang berkaca-kaca. "Alwi, kamu tidak tahu betapa sulitnya ini. Saya sudah berusaha bertahan begitu lama, tapi setiap kali saya mulai merasa ada harapan, mereka datang lagi dan menghancurkannya. Saya takut mereka akan merusak semua yang kita bangun di sini," katanya dengan suara bergetar. Saya menarik nafas dalam-dalam. "Kami sudah melalui banyak hal bersama, Marij. Kamu sudah cukup menderita, dan saya tidak akan membiarkan mereka menghancurkan apa yang kita miliki sekarang. Kita akan hadapi ini bersama." Namun, meskipun saya berusaha untuk tetap tegar, ada perasaan yang berat di dada saya. Saya tahu bahwa ini adalah masalah yang jauh lebih besar daripada sekadar perasaan saya terhadap Marij. Ini tentang melawan sistem yang tak adil, tentang menghadapi kekuatan yang jauh lebih besar dari yang saya bayangkan. Malam itu, kami duduk berdua di ruang tengah kontrakan, menikmati kebersamaan dalam diam. Namun, meskipun dunia di luar tampak seperti semakin gelap, saya merasa ada sebuah cahaya yang mulai menyinari hati kami berdua. Saya tahu kami masih banyak yang harus hadapi, tapi untuk pertama kalinya, saya merasa yakin. Saya tidak akan membiarkan apapun merenggut kebahagiaan ini dari kami. Kami berdua memiliki hak untuk bahagia, dan saya akan berjuang untuk itu. Sementara itu, Marij duduk di samping saya, dan saya bisa merasakan getaran halus di tangannya yang menggenggam tangan saya. "Terima kasih, Alwi," katanya pelan. "Kamu sudah memberikan saya harapan lagi." Saya menoleh padanya, merasa ada ikatan yang semakin kuat di antara kami. Kita saling memberi harapan. "Marij, itu yang membuat kita bisa bertahan," jawab saya, meskipun saya tahu ada lebih banyak perasaan yang belum saya ungkapkan. Hari itu, saya merasa bahwa kami telah melewati titik balik. Kehidupan kami di Belanda mungkin sederhana, tapi ada kedamaian yang perlahan tumbuh di dalam rumah kecil itu. Mungkin kami bukan pasangan sempurna, tapi kami memiliki satu sama lain, dan itu lebih dari cukup untuk saya. Namun, hidup tidak pernah sesederhana itu. Tidak lama setelah itu, kabar buruk datang. Marij menerima telepon dari pengacara yang memberitahukan bahwa anak-anak tirinya, terutama Joris, sedang merencanakan untuk menggugatnya, menuntut hak warisan Willem yang menurut mereka seharusnya tidak jatuh ke tangan Marij. Semua usaha kami untuk menjalani hidup sederhana dan bahagia sepertinya akan terganggu oleh kenyataan pahit itu. "Alwi," kata Marij, suaranya bergetar. "Joris datang lagi ke sini hari ini.
Dia bilang jika saya tidak menyerahkan sebagian besar warisan, dia akan membawa masalah ini ke pengadilan. Mereka ingin saya keluar dari rumah yang saya tinggali selama ini. Saya merasakan kepedihan yang mendalam di suara Marij. Sekalipun dia sudah berusaha bertahan dan memulai hidup baru di sini, bayang-bayang masa lalunya terus menghantuinya. Saya memandang Marij dan bisa merasakan betapa beratnya situasi ini bagi dia. Saya tidak ingin dia merasa terpojok lagi. Tidak dengan cara ini. Aku akan melawan mereka. Marij, kita akan pergi ke pengadilan dan kita akan menang, kata saya dengan penuh keyakinan. Namun, meskipun saya berusaha tampil kuat, hati saya sendiri berdebar. Saya tahu melawan mereka berarti melawan sistem hukum yang kadang tidak berpihak pada orang kecil sepertiku. Apakah kami punya kesempatan? Kami mulai mencari bantuan hukum. Pengacara yang kami temui memberi kami harapan, meskipun sangat tipis. Marij, kamu memiliki hak untuk harta yang sudah menjadi bagian dari suamimu. Tapi itu semua akan memakan waktu dan perjuangan yang sangat berat, katanya. Kami mulai berkutat dengan berbagai dokumen, menyiapkan bukti-bukti yang diperlukan untuk menghadapi pengadilan. Terkadang, di malam-malam yang sepi, saya bisa mendengar suara Marij menangis pelan di kamarnya. Saya tahu betapa beratnya itu baginya. Hari-hari berlalu dengan penuh kecemasan. Kami mulai merasa semakin tertekan. Namun tidak ada pilihan lain selain melanjutkan perjuangan ini. Suatu malam, saat kami berdua duduk di ruang tamu, saya menggenggam tangan Marij dengan erat. Kamu tidak akan menghadapi ini sendirian. Marij, aku di sini untukmu. Tidak peduli apa yang terjadi, aku akan selalu ada di sampingmu. Dia menatap saya, matanya basah, namun kali ini ada senyum kecil yang muncul di bibirnya. Aku tahu, Alwi, aku tidak tahu bagaimana caranya aku bisa melalui semua ini tanpa kamu. Kami saling menatap dalam diam, dan untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, saya merasa bahwa kami benar-benar tak terpisahkan. Marij bukan hanya janda kaya yang terluka, dia lebih dari itu. Dia adalah seorang wanita yang kini saya cintai dengan segenap hati. Meski kami harus menghadapi pengadilan dan banyak rintangan lainnya, kami berdua tahu bahwa kami memiliki satu sama lain, dan itu jauh lebih berharga dari apapun. Beberapa minggu kemudian, hari yang kami takuti akhirnya datang. Pengadilan dimulai. Saya dan Marij duduk berdampingan, merasa dunia di luar seakan melambat. Joris dan pengacaranya menatap kami dengan tatapan penuh penghinaan. Namun, kami tidak mundur. Kami menunjukkan bukti-bukti yang kuat, meyakinkan pengadilan bahwa Marij berhak atas bagian warisan suaminya. Selama persidangan, saya merasakan ketegangan di antara kami berdua, namun saya tidak bisa berhenti menggenggam tangannya. Saya ingin dia tahu bahwa tidak ada yang bisa memisahkan kami. Setelah beberapa jam yang penuh ketegangan, hakim akhirnya memutuskan untuk memberikan keputusan yang mengejutkan. Marij berhak atas sebagian dari harta warisan suaminya, dan anak-anak tiri Willem tidak dapat mengganggu hak-haknya, kata hakim dengan tegas. Kemenangan itu datang dengan begitu mengejutkan. Namun kami tahu bahwa ini hanya awal dari perjalanan panjang. Kami berdua menangis dalam pelukan. Tak bisa mempercayai bahwa akhirnya Marij bisa mendapatkan keadilan yang dia pantas terima. Setelah itu, hidup kami mulai berubah. Kami tidak lagi harus hidup dalam bayang-bayang ancaman, dan kami bisa mulai membangun masa depan tanpa rasa takut. Kami membuka usaha kecil bersama, tempat di mana Marij mengelola media sosial dan saya memasak makanan Indonesia yang selalu dia sukai. Kami menamainya Rasa dan Rumah. Sebuah tempat yang penuh dengan kenangan manis dan harapan. Namun, meskipun segalanya terlihat lebih baik, saya tahu perjalanan kami belum selesai. Ada banyak hal yang harus kami hadapi bersama. Kami harus tetap berjuang untuk mempertahankan cinta ini, untuk terus mengalahkan segala rintangan yang menghadang. Hari-hari berlalu, dan meskipun kehidupan kami tidak sempurna, kami merasa lebih bahagia dari sebelumnya. Suatu hari, setelah kami menutup warung kecil kami, Marij duduk di sebelah saya di balkon, memandang lampu kota yang berkelip-kelip di kejauhan. Alwi, aku ingin kamu tahu sesuatu, katanya dengan suara pelan. Apa itu? Tanya saya,
menoleh ke arahnya. Terima kasih. Kamu sudah memberi saya kesempatan kedua. Aku tidak pernah membayangkan bisa menemukan cinta seperti ini. Kamu lebih dari sekadar penyelamat. Kamu adalah rumah bagi hatiku, katanya. Air matanya jatuh lagi, tetapi kali ini dengan senyum yang indah. Saya menggenggam tangannya, merasakan kehangatan yang tumbuh di antara kami. Aku merasa sama, Marriage. Aku bersyukur kita bertemu, dan aku janji akan selalu menjaga kamu. Apapun yang terjadi, kita akan melalui semua ini bersama. Di bawah langit Amsterdam yang tenang, kami saling berpelukan, merasa bahwa ini adalah awal dari babak baru dalam hidup kami. Kami tahu tantangan akan selalu datang, tetapi kami juga tahu bahwa selama kami bersama, tidak ada yang tidak bisa kami hadapi. Cinta kami, meskipun datang dengan banyak luka dan cobaan, kini menjadi kekuatan yang tak terbendung. Terima kasih telah mengikuti perjalanan panjang yang penuh suka dan duka ini bersama Alwi dan Marriage. Kisah mereka mengajarkan kita bahwa meskipun hidup penuh dengan cobaan, harapan, dan cinta selalu bisa menemukan jalannya. Cinta yang tulus dan perjuangan bersama bisa mengalahkan segala rintangan, bahkan yang tampaknya tak teratasi sekalipun. Kita semua punya kekuatan untuk bangkit dari setiap jatuh, dan yang terpenting, kita tidak pernah sendiri selama kita mau membuka hati untuk saling membantu dan mencintai. Semoga kisah ini memberikan inspirasi dan kekuatan bagi kalian semua yang sedang berjuang, apapun tantangannya. Ingat, tidak ada yang tidak mungkin jika kita memiliki tekad dan orang-orang yang mendukung kita. Semoga hidup kalian selalu dipenuhi dengan kebahagiaan, kedamaian, dan keberkahan. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komentar cerita ini agar semakin banyak orang yang terinspirasi oleh kisah Alwi dan Marriage. Kami juga ingin mendengar pendapat kalian. Cerita siapa lagi yang ingin kalian dengar di channel Janda Elite? Sampai jumpa di cerita berikutnya. Dan semoga kita selalu diberi kekuatan untuk terus berjuang dalam hidup ini.